waktu itu terjadi, saya berharap ya ramalannya nggak tepat dan ini nggak perlu diomongin, cuman ya mau gimana lagi. Di atas lagi tuh, di depan tuh. Lagi. Pak Denia lagi pergi. Pak Denia lagi pergi. Oh, lagi pergi. Tadi janjian ya? Janjian? Oh iya, masuk dulu. Ya, gimana sih nggak ada tuh? Ya, nah, Jadi ini nyari siapa? Tidak ada yang lain. Mohon maaf lahir dan batin. Ini sebenarnya berat nih buat saya nyeritain ya apa yang sebenarnya terjadi. Ya semuanya akan terjadi kayak bola salju ya, kayak nggak direncanain. Bahkan kemarin waktu tiba-tiba di YouTube itu banyak pemberitaan seperti itu, taunya juga malah dari keluarga yang ngasih tahu, ini kok diomongin lagi. Dan sejujurnya waktu itu terjadi, saya berharap ya ramalannya nggak tepat dan ini nggak perlu diomongin, cuman ya mau gimana lagi. Saya juga nggak pernah bermimpi jadi seorang peramal profesional atau seorang dianggap sebagai paranormal, walaupun saya nggak percaya ya profesi itu ada, itu secara pribadi aja. Cuman ya waktu diminta buat meramal, feeling itu sudah ada sih. Ya namanya juga ngeramal seseorang yang dalam hidupnya juga tertimpa banyak musibah. Terus waktu itu juga sebenarnya arahnya lebih ke percintaan. Cuman karena saya kenal baik juga sama almarhumah dan waktu itu saya nanya, nggak apa-apa sih nyeritain tentang percintaan tapi jangan terlalu dieksploitasi. Dan lagi pula ya sebenarnya ramalan ditayangkan di publik itu in the first place juga udah nggak etis. Cuman ya namanya ya, acara stripping harus bikin materi dan dibuat seperti itu. Kartu yang keluar juga ya, ada kan spekulasi yang bilang kalau Vina nuker kartu dan sebagainya, dikira itu trik sulap yang sebenarnya ya ini saya ungkapkan ini nggak ke banyak orang. Itu sebenarnya yang keluar harusnya bukan kartu itu tapi kartu yang lebih buruk, yang kalau itu ditayangkan jadi konsumsi publik ya lebih nggak etis lagi. Waktu kemarin di interview juga saya bilang aku nggak pernah minta ini karena iya saya nggak cari uang dari profesi yang ini. Saya kan orang tahu saya magician, pelukis pasir. Ya, kalau pas kebetulan seperti ini karena kemarin diminta untuk meramal, terus kebetulan apa yang diramalkan terjadi. Jadi yang terjadi waktu itu kartu yang keluar itu disesuaikan dengan kartu yang sebenarnya keluar, nggak terlalu jauh berbeda walaupun ya bukan itu ya. Cewek memegang pedang itu kan menceritakan kalau ya dia akan sendiri sampai akhir hayatnya ceritanya. Cuman waktu itu istri saya yang lebih ngerasain, mungkin saya nggak tahu kalau cewek mungkin bisa lebih ngerasain apa ya empatinya sehingga dia nangis waktu itu. Makanya saya ambil alih. Ya nggak lucu juga ada dua cewek menangisi sebuah ramalan, tetap harus ini diceritakan, di elaborasi gitu loh, ini tentang apa. Karena acaranya acara sore, tayangannya juga untuk tayangan keluarga, saya nggak mungkin bisa ngomongin hal-hal yang lebih dark lagi seperti itu. Tetapi untuk jadi catatan,
saya nggak bisa menerawang, nggak bisa melihat. Cara saya membaca kartu tarot itu seperti seorang yang mempelajari seni ilmu membaca kartu dan mencoba untuk mengartikan atau mengilustrasikan simbol-simbol yang ada di dalamnya. Mungkin ada orang yang mendalami ilmu-ilmu seperti menerawang, kauniyah, melihat segala sesuatu dari pertanda. Saya nggak pernah belajar itu, tapi yang saya pelajari ya lebih ke bagaimana tanda-tanda itu harus saya terjemahkan, dan arahnya memang ke arah itu. Kalau kemudian ini terjadi ya dia tetap di luar kuasa saya. Pada dasarnya kan membaca tanda dan mengartikan tersebut tujuannya adalah membuat orang itu aware dan bisa menghindari yang negatif dan bisa lebih melakukan lebih sering hal-hal yang positif yang ditunjukkan. Ya kalau memang saya bisa meramalkan orang meninggal kapan, orang pertama yang saya ramalkan pasti diri saya. Cuman ya hal itu nggak terjadi dan saya nggak yakin kalau ada orang yang bisa ramalin orang akan bisa meninggal kapan. Kalau ada pasti udah kaya banget itu orang. Ya basically seperti itulah. Ya kalau ada seperti ini, moga-moga bisa jadi inspirasi buat banyak orang bahwa ya kebetulan itu terjadi dan kita harus lebih prepare karena yang terjadi di depan kita adalah hal-hal yang kita nggak pernah bisa rencanakan. Sama seperti saya juga ya kaget lihat ke YouTube banyak sekali, dan jujur saja saya nggak dapat Rp1 pun dari situ. Yang jadi kaya ya orang-orang yang mengambil beritanya dan menyebarkan. Ya tapi itulah sosial media. Mbak Vin, mau wawancara buat ini Jupe dong Mbak Vin. Hah? Mau apa? Yang wawancara tentang Jupe itu Mbak Vin. Jupe apa? Yang ramalan waktu itu di Antv. Oh, enggak udah. Mbak Vin, bentar aja. Cuman nggak bisa kemana-mana. Iya, ketilang ya.